Dengan ilmu agama orang kan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, seperti itu. Orang itu kalau punya ilmu enak dia. Kenapa? Satu, dia tidak mudah ikut-ikutan karena dia punya prinsip, punya ilmu. Dua, dia juga tidak mudah menyalahkan. Kalau memang dia tidak tahu bagaimana, ya dia bilang saya tidak tahu, saya belum pernah dengar, saya cek dulu. Jadi nggak ikut-ikutan, nggak langsung ikut, tapi juga nggak langsung menyalahkan. Kenapa? Karena dia punya timbangan syar'i, mana yang harus diikuti, mana yang enggak, mana yang disalahkan, mana yang enggak, seperti itu. Generasi terbaik adalah salaf soleh, dan tugas kita di sini adalah meneladani mereka, mengikuti jejak langkah mereka. Jadi kalau untuk mendapatkan label terbaik, generasi terbaik, maka itu sudah disematkan langsung oleh pendidik terbaik, yaitu Rasulullah SAW kepada salaf soleh. Kalau kita menjadi terbaik ya bisa, menyaingi mereka tidak bisa. Tapi tugas kita sekarang ya adalah meneladani mereka. Upaya yang bisa kita kerjakan sekarang, yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah meneladani dan meniru perilaku mereka yang nyata-nyata dipuji oleh Rasulullah SAW, disanjung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana meneladani mereka? Dengan mendalami ilmu agama, menyebarkannya seluas mungkin kepada umat. Itu yang bisa kita kerjakan. Kemudian tadi sudah saya singgung dengan Ustadz Hasan tadi. Jadi belajar ilmu agama ini para jamaah, kita mengutamakan ilmul hal. Jadi ilmu yang kita butuhkan, namanya ilmul hal, ilmu yang dibutuhkan, yang harus diketahui oleh setiap hamba, yang berkaitan dengan kondisi pribadi masing-masing. Orang kalau mau nikah ya berarti harus belajar tentang tata cara nikah. Karena kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat, diperintahkan oleh Allah untuk sholat, ya berarti harus belajar tentang tata cara sholat. Karena kita diharamkan beberapa hal, ya kita harus tahu apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu ini, ilmu hal ini, dan begitu juga dengan ilmu agama yang lain, itu tidak diperoleh secara otodidak, tidak didapatkan dengan orang beli buku di Gramedia misalnya, buku-buku agama dibaca-baca sendiri, dipahami sendiri. Bukan seperti itu ya. Melainkan harus diambil secara langsung, secara talaki, namanya talaki. Jadi talaki itu tidak hanya Al-Quran, ilmu agama juga harus diambil secara talaki dari ahlinya yang amanah, yang siqah, terpercaya, dan mempunyai sanad yang mutasil, punya silsilah keilmuan yang bersambung hingga ke baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu bukan dari pemikiran beliau apa yang disampaikan kepada umatnya, tetapi beliau bertalaki langsung kepada malaikat Jibril, diajarkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengajarkan kepada generasi sahabat kepada tabi'in, kemudian kepada atba' tabi'in, diteruskan oleh para ulama hingga sampai kepada kita. Jadi sungguh para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu agama ini adalah cahaya, ilmu agama ini adalah kehidupan Islam itu sendiri, dan itulah jihad yang bisa kita kerjakan di masa sekarang ya. Mendalami ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, kemudian menyebarkannya kepada umat manusia, dan sekaligus bersikap waspada dengan segala bentuk kemungkaran yang banyak muncul di akhir zaman ini, yang tumbuh subur di kalangan masyarakat. Dikarenakan apa? Dikarenakan kebodohan, dikarenakan tidak mau belajar ilmu agama. Jadi musibah kita ini dua para jamaah. Yang pertama adalah beberapa kalangan yang tidak mengerti ilmu agama, tidak ada upaya untuk belajar ilmu agama, dan beberapa kalangan yang mengerti ilmu agama mager, malas gerak, tinggal ya semakin memperburuk keadaan. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua golongan tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan oleh para sahabat, bahwasanya ada sahabat yang mengatakan bahwasanya manusia itu ada tiga golongan ya. Yang pertama adalah alimun robbani. Jadi alimun robbani, orang yang alim, punya ilmu dan mengajarkan ilmunya, yang mengajarkan kepada masyarakat.
Yang kedua adalah muta'allimun ala sabilin najah. Yang kedua adalah orang-orang yang belajar. Dia tidak tahu, tapi masih ada upaya untuk belajar, mengaji, mengikuti kajian rutin dan seterusnya. Jangan jadi yang ketiga. Yang ketiga adalah hamajun ro'a. Orang-orang yang mengikuti tren, orang-orang bikin apa mereka bikin itu. Sedang viral apa mereka bikin itu. Lah sekarang kan seperti itu. Pokoknya yang viral bikin itu. Nah itu sudah diprediksi oleh para sahabat, oleh para ulama terdahulu. Jadi kalau salaf sendiri sudah kita sebutkan ya, mereka adalah orang-orang Islam, para ulamanya ya, orang-orang yang mulia yang hidup di 3 abad pertama Hijriah. Pengikutnya disebut dengan salafiyah ya. Jadi kalau sekarang ada orang mengklaim kami salafiyah atau kami salafiyah, ya apakah disalahkan atau dibenarkan? Tergantung. Kalau memang mereka ini secara akidah, secara sepak terjang mengikuti 3 generasi pertama dari umat Islam, dari segi akidah, dari segi cara beragama, bersyariat, ya mereka layak dinamakan dengan salafiyah. Tetapi kalau tidak, ya enggak. Secara masa mereka bukan hidup di 3 abad pertama Hijriah, secara keyakinan, secara keagamaan mereka juga tidak sama, berarti tidak layak disebut dengan salaf atau salafiyah, seperti itu. Oleh karenanya di sini kita harus tahu salaf itu apa dan seterusnya. Tadi sudah saya sebutkan beberapa hal terkait prinsip keyakinan mereka. Nah, dan gini untuk masalah yang tadi panjenengan sebutkan, jadi terkait wujud Allah Subhanahu wa taala, itu kan jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Jadi kita bisa misalnya dari tadi poin yang pertama, keyakinan salaf adalah mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu. Ini dasar ini. Jadi kalau ada orang meyakini menyerupakan Allah dengan makhluknya, berarti ini bukan salaf. Seperti itu. Kan itu kesimpulannya. Lah, terkait tempat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Itu keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang redaksinya seperti ini, kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Saya ulang, kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Kanallah, Allah ada, walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat yang ada tanpa permulaan. Selain Allah adanya dengan permulaan. Makanya di hadis tadi kan Allah ada, walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah. Jadi Allah itulah satu-satunya zat yang ada tanpa permulaan. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Asalnya ya ini ya, tidak ada surga dan neraka, tidak ada tempat, tidak ada waktu. Kemudian baru tempat dan waktu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak berubah. Karena yang berubah itu butuh kepada zat lain yang merubahnya. Allah tidak berubah. Jadi Allah ada, tidak ada sesuatu selainnya, tidak ada tempat, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada arsy, tidak ada langit. Ya, setelah semuanya itu diciptakan, Allah tidak berubah. Sebagaimana Allah sebelum ada tempat, Allah tidak butuh tempat, begitu juga setelah tempat diciptakan, Allah tetap tidak butuh kepada tempat. Oleh karenanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kanallahu wala makan. Makan ini kan tempat artinya. Kanallahu wala makan. Allah ada wala makan dan tidak ada tempat. Wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan setelah tempat diciptakan, sekarang kan tempat ada bumi, ada langit, ada arsy, ada surga, ada neraka, kan tempat itu kan. Nah ini kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan setelah tempat diciptakan, Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat, seperti itu. Jadi makanya para ulama mengatakan innaladzi ayyanal ain la yuqalu ain. Sesungguhnya zat yang menciptakan tempat yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak
sebutkan kepadanya di mana tempatnya, karena Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Nah, makanya kalau dalil akalnya simpel begini, tempat siapa yang menciptakan? Jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah butuh kepada ciptaannya? Jawabannya adalah tidak. Berarti apa? Allah ada tanpa tempat. Kalau seandainya Allah berada di tempat, ya seandainya di bumi, berarti sama dengan kita, berarti bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Kalau seandainya di langit, berarti sama dengan malaikat. Kalau seandainya berada di arsy, berarti sama dengan malaikat. Mungkin ada yang bertanya, terus ayat Al-Quran yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu maknanya apa? Nah, ini bisa ini kita kaji di kajian berikut, tapi nggak apa saya jelaskan sekarang. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menguasai arsy, adalah zat yang menundukkan arsy, adalah zat yang menjaga dan menetapkan arsy. Itu maksudnya. Karena kata istawa ini kan bahasa Arab, ini punya banyak makna. Kata istawa itu punya banyak makna. Beberapa makna itu tidak layak bagi Allah. Nah, maka para ulama memilih beberapa makna yang layak bagi Allah. Di antaranya tadi saya sebutkan hafizah menjaga, abqa menetapkan, qahara menguasai, dan seterusnya. Tapi ada makna yang tidak layak bagi Allah. Seperti apa? Lurus misalnya. Makanya kalau orang sholat itu kan bilangnya apa? Istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami iqamatis sholah. Kadang imam kan nyebutin kayak gitu, perintah mengingatkan jamaah supaya lurus shofnya. Nah, ini termasuk salah satu dari makna kata istawa. Lah, oleh karenanya di sini agak jauh dikit. Jadi ketika orang itu ingin memahami Al-Quran, maka dia harus punya perangkatnya. Tidak serta-merta baca terjemahan, tidak mempelajari nahwu, tidak mempelajari sorof, tidak mempelajari ilmu bahasa, kemudian langsung baca terjemahan, maka dia akan tersesat kalau seperti itu. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin. Ada orang baca Al-Quran dia mendapatkan petunjuk, dan ada juga orang yang membaca Al-Quran tapi dia malah tersesat. Aibnya bukan di Al-Quran ini, tetapi di pemahaman orang tersebut yang tidak mampu memahami Al-Quran atau tidak lengkap perangkat keilmuannya untuk memahami Al-Quran. Seperti itulah terkait permasalahan yang panjenengan tanyakan. Jadi di sini ya sudah, untuk masalah akidah ya harus jelas hak batil seperti itu. Dan yang hak adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, tidak butuh dengan makhluknya. Kalau seandainya dikatakan Allah bersemayam di atas arsy, sebelum ada arsy Allah di mana? Berarti itu menetapkan perubahan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini rancu, bertentangan dengan akal sehat kita. Kalau seandainya Allah bersemayam di atas arsy, Allah itu lebih besar, lebih kecil, atau sama pas ukurannya dengan arsy, berarti menetapkan ukuran bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga rancu, bertentangan dengan akal sehat kita. Oleh karenanya yang benar adalah kita meyakini Tuhan kita namanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya dan tidak butuh kepada makhluknya. Dan pertanyaan di mana ini tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pertanyaan di mana ini adalah untuk sesuatu yang lemah, yang butuh kepada tempat, dan Allah tidak butuh kepada itu, tapi Allah yang menciptakan itu. Jadi kalau ada keyakinan yang seperti itu adalah karena kesalahpahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Karena memang ayat Al-Quran tadi itu disifati oleh Allah, Al-Quran itu orang ada yang baca dapat petunjuk, tapi ada juga yang baca tapi malah tersesat. Karena ayatnya jelas. Jadi di sini sikap kita jelas. Kita mengikuti salaf soleh yang mana prinsip keyakinan mereka adalah meyakini bahwa Allah tidak butuh dengan makhluknya dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ini bukan perbedaan-perbedaan lain yang ditolerir. Terkait melihat Allah subhanahu wa ta'ala, kita katakan kita melihat zat Allah, bukan melihat wajah, karena Allah tidak disifati dengan wajah. Jadi wajah ini kata al-wajhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kan ada ayat yang berbunyi seperti itu tidak boleh diartikan wajah muka, enggak, karena di situ maksudnya adalah zat. Al-wajh itu maksudnya adalah zat. Kata wajah
itu punya banyak makna. Lah ini sekali lagi pemahaman-pemahaman yang benar seperti ini akan diperoleh oleh seseorang ketika perangkatnya sudah lengkap gitu. Mendapatkan pemahaman yang benar dari orang yang terpercaya, yang punya sanad, punya mata rantai keilmuan yang bersambung hingga kepada baginda Rasulullah. Kata wajah di sini tidak boleh terjemahkan muka, tapi maksudnya adalah zat. Dan nanti kita di akhirat kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan yang benar. Adapun yang perbedaan itu di kalangan para sahabat itu adalah perbedaan ketika Rasulullah melaksanakan Mi'raj. Jadi pada saat Mi'raj ini para sahabat berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Rasul melihat zat Allah, ada yang mengatakan Rasul tidak melihat zat Allah. Seperti itu. Tapi kalau nanti di akhirat kita semuanya orang-orang, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga, penduduk surga ini nanti akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang pertama pakai dot, yang kedua pakai dha. Jadi nanti muka-muka di surga nanti mereka akan berseri-seri. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kenikmatan yang paling agung, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kitanya di surga, penduduk surganya di surga, adapun Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita yakini sekarang ada tanpa tempat, seperti itu. Jadi hal semacam ini itu tidak bisa ditolerir. Tapi kalau misalnya hal-hal yang sifatnya lebih longgar, fikih misalnya, mau baca kunut apa enggak, ini hal-hal kayak gini monggo, mau baca kunut monggo, nggak baca juga tidak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah yang nggak sholat subuh itu. Tapi kalau jadi, nah ini mana yang ditolerir mana yang enggak. Lah ini kita harus punya panduannya. Kalau kita sudah mengkaji ilmu hal, insya Allah ilmu agama ini akan tertata, terkonsep di benak kita, sehingga kita tahu kita punya timbangan syar'i, mana yang bisa diikuti, mana yang enggak, mana yang salah, mana yang enggak, kan gitu. Dengan ilmu agama orang kan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya, seperti itu. Orang itu kalau punya ilmu enak dia. Kenapa? Satu, dia tidak mudah ikut-ikutan karena dia punya prinsip, punya ilmu. Dua, dia juga tidak mudah menyalahkan. Kalau memang dia tidak tahu bagaimana, ya dia bilang saya tidak tahu, saya belum pernah dengar, saya cek dulu gitu. Jadi nggak ikut-ikutan, nggak langsung ikut, tapi juga nggak langsung menyalahkan. Kenapa? Karena dia punya timbangan syar'i, mana yang harus diikuti, mana yang enggak, mana yang disalahkan, mana yang enggak, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghairu dhallin wa la mudillin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana umurana ya akramal akramin. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.